cerita horor gitu. Ya udah terserah, yuk kita taruh rekamannya di sini, tapi takutnya jangan di situ deh. Tetehnya duduk, takutnya kependem. Gak mungkin lah, lo menghina gue. Oke guys, jadi kali ini kita datang tamu yang bernama Ai Rahmawati. Rahmawati aja cuy. Oke cuy. Just one tea, oke? Kenapa nggak Titi? Aku takut kamu tambahin teh. Enggak, kalau Titi kan bisa jadi ditambahin DJ, Titi DJ. Yo, seperti itu. Iya, jadi apa kabarnya? Alhamdulillah. Tumben. Anda bisa datang ke sini. Kemarin saya telepon tidak bisa. Kenapa? Macul sawah. Jauh-jauh. Ternyata jauh-jauh tidak bisa ya. Ternyata macul sawah. Special guest kita ternyata cuman macul sawah di rumah. Ciao. Sawah guys. Iya, sawah. Next. Oke. Jadi ada cerita apa nih? Kenapa datang ke sini? Coba ceritakan kepada teman-teman yang ada di sana. Jangan undang. Kenapa datang ya? Karena aku diundang. Siapa yang undang? Kamu tiba-tiba datang kok. Mana ada. Yeay, Anda mau promosi lagi ya? Promosi apa sih? Lu parah lu. Apa sih? Bayar gue harusnya. Dia ngikutin si Dedi banget najis deh gue. Iya. Jadi kemontol. Jadi kau montok. Si montok. Aduh, geribet sampai gue jatuh tuh kayaknya. Tenang. Kaki gue nah. Ayo. Jadi guys, dulu ya kan, waktu gue tuh masih SD. Jangan cerita serem bego. Takut guanya. Tadi kata teteh. Jangan, podcastnya yang Podcast senang-senang aja. Karena hari ini belum malam Jumat. Podcast yang seneng-seneng tuh aku tuh banyak, tapi cara cerita ini gimana ya? Ya coba ceritain, misalkan jalan-jalan ketemu goblok gitu. Goblok. Gitu. Ya udah kamu dulu deh yang cerita. Yang ada sih ini presenternya. Saya ini MC-nya. Jadi teteh yang jawab. Dengan saudari. Ya udah deh, ya udah tanya kalau gitu. Udah. Umurnya berapa? 21. 21. Oke, ditambah berapa? Tambah 13 tahun. Oh iya betul. Berarti 34 ya? Yes. Oke. Oke. Rumahnya di mana? Udah pernah. Belum. Rumahnya di mana? Di Kampung Kubang. Kampung Gobang. Oke. Berat badannya berapa? Ih gila berat banget. Aduh. Jadi oke. Itu maaf, itu suara dari mana ya? Kok studio kita nembus ya? Ya tetangga sebelah biasa. Oke. Yang sirik ya? Astagfirullahaladzim. Itu ada kerjaan. Oke, jadi cerita apa nih? Datang ke sini jauh-jauh mau cerita apaan? Karena di sini tuh memecahkan semua masalah tanpa rasa kasihan. Ayo. Memecahkan masalah tanpa solusi ya. Itu mah dia di Emang ya? kayaknya. Ayo lanjut. Apaan ya? Aku adanya cerita horor dong. Udah horor silakan, tapi jangan. Karena ini podcast akan saya publikasikan ke grup saya. Iya kagak jadi deh kalau gitu mah. Enggak lah, ini dipublikasikan. Hapus habis ini hapus. Enggak, ini kita tuh dipublikasikan untuk kita sendiri. Iya boleh. Just us kan? Just us. Oke. And them. Jangan dong. And them. Oke, kalau kakak nyanyi. Gitu. Iya, totem. Hah? Totem. So guys, waktu gua kecil itu umur gua berapa ya? Masih SD lah ya. Sekitaran kelas 2, kelas 3 deh. Jadi tuh kakak gua tuh pengen boker guys. Ini tuh kejadiannya di kampung. Suaranya kayak orang masjid. Kita lagi podcast. Kakak kan bukan Ai? Ibu. Oh ibu iya betul. Iya, emang betul. Di Iya. sini kita lagi podcast juga. Itu kita bilang tetangga sebelah. Itu tetangga sebelah. Ketua masjid. Kita lagi podcast. Tiba-tiba ibu suruh. Yang nggak ada bassnya tribal lemah. Biasanya kan ibu ngomong gitu ke kakak. Ya, lanjut. Silakan. Lanjut. Jadi guys waktu itu gue kelas 2 atau kelas 3. Jadi kita tuh lagi
ke rumah nenek gue yang di kampung ya kan. Ya terus Nah pas itu tuh jam berapa ya nggak tahu deh, lupa, nggak tahu pagi nggak tahu siang, pokoknya itu masih terang deh. Jadi kakak gue tuh minta anterin boker guys. Kita tuh numpang pup di rumah Ua ya kan. Jadi tuh kamar mandi Ua itu kan di samping rumah, memang sih di belakangnya ada rumah lagi, tapi itu tuh posisinya di samping dan yang atasnya itu ditutupinya pakai bambu guys, jadi dari luar itu masih kelihatan jelas. jadi orang intip juga bisa ya? Bisa. Nah kan mulailah tuh kakak gue boker ya kan, gue nungguin nih, pas lagi nungguin kan ya iseng gitu kan, terus tapi kok tiba-tiba tuh ada yang berdiri. Gue tahu itu laki-laki karena dia pakai celana pendek, tapi Jangan dispesifikin, kita juga tahu. enggak, belum. Iya lanjut. Tapi dia itu mukanya tuh, badannya tuh semuanya tuh kayak kebakar gitu guys, angus dan seperti melepuh gitu. Dia tuh seperti luka bakar, tau gak sih luka bakar yang parah banget? Tahu lah. Nah itu dia sampai lukanya kayak menyenyi-nyenyi gitu deh. Semuanya sampai kepalanya, jadi nggak ada rambut guys, sampai ke muka, mata, semuanya pokoknya dia seperti luka kebakar. Berarti gitu. benar-benar botak gitu? Iya, karena luka Hitam? semuanya. Iya, luka seperti orang menyenyeh, gimana sih, luka yang ada air-air kayak gitu loh, darah. Bukan darah deh, ya luka kebakar gitu, luka melepuh gitu loh. Iya. Kayak gitu guys. Langsung lah gue ngibrit ya kan, gue lupa tuh ada empok gue ngibrit. Nah udah gitu kakak gue kan ketakutan ya, dia memang penakut, dia nggak lihat kan karena posisinya kakak gue madep gue madep ke sana gitu. Habis itu gue lari kan, kakak gue nyusulin, ketakutan kan, kagak tinggalin. Ya, tapi pas gue langsung lari ke rumah nenek gue, tapi gue nggak langsung bilang, gue diem dulu karena gue shock kayak kan ngeliat yang kayak gitu. Ya emang sebenarnya sebaiknya jangan diceritain ya. Tapi kan gue nggak mau takut sendiri, kita kudu takut sama-sama gitu. Terus kata kakak gue, kok ninggalin gitu, terus gue ceritain deh tuh gue ngeliat yang tadi gue lihat gitu. Ya udah deh, gue sih nggak takut banget, biasa gitu, kayak takut tapi nggak takut banget, takut aja gitu. Cuman shock doang gara-gara ngeliat ya. Itu salah satu pengalaman gue yang horor di antara sekian banyak gitu. Ya, jadi Tata tahunya kan temennya doang yang luka ya. ada atasnya kan luka, mana lagi? Iya, kamu nggak bilang. Iya, lanjut. Kayak luka nggak? Ya iyalah. Kayak luka. Iya. Kamu pakai pensil. Goblok. Sumpah dia pakai pensil. Tukang ibu luka lu. Udah Ini bener-bener kayak luka kan ya? Iya. Kakak. Kayak bekas luka soalnya kayak gini tuh, kayak tete tuh. Lihat tuh. Mirip kan? Iya. Enggak lah, ini koreng nih. Enggak, maksudnya dari bercak ujung-ujungnya. Oh, kita lanjut aja. Oke. Ada cerita horor lagi nih. Jadi tuh guys, ini tuh gue dulu sekolah SMA kelas 1. Jadi kan sekolah gue lagi dibangun tuh. Gue masuk siang dong. Lu belum pernah ceritain ke gue ya? Apa? Ini. Udah, gue udah cerita. Terus gak sopan banget. aduh ya Allah. Jadi kan gue tuh masuk siang, otomatis kan gue pulang udah sore, udah mau maghrib gitu. Nah sekali waktu gue capek banget dah tuh pulang sekolah. Kamar gue kan kamar ketiga ya. Iya. Gue langsung tidur. Gue langsung masuk kamar, terus gue langsung rebahan, ketiduran dah tuh. Nah pas lagi antara tidur nggak tidur sih sebenarnya. Nah di samping kasur gue, di samping tempat tidur gue itu kan ada lemari ya guys. Iya. Ada lemari kaca gitu deh. Nah gue ketiduran tuh. Pas itu ada yang duduk di lemari gue, duduk kakinya sambil ayun-ayun gitu. Terus dia katanya kamu nggak takut sama saya? Terus gue bilang, dong ngapain gue takut sama lu? Gue bilang gitu ya, songong banget ya kali kalau gue sadar sama gue celeng kali. Kan kata gue, ngapain gue takut gitu, ngapain saya takut, saya bilang gitu kan. Di samping pas atas kepala persis tuh ada seperti burung kakak tua gitu, warna putih gitu. Nah si cewek itu bilang kayak gitu dong. Terus tidur, tau kebangun gitu guys, nggak taunya gue ngimpi, tapi nggak kayak mimpi sih,
dan gue masih pakai seragam lengkap. Jadi lu ngerasainnya kayak asli gitu. Ya iyalah kayak asli. Tapi sebenarnya lu mimpi. Enggak juga, antara mimpi nggak mimpi gimana sih, rep ya Oh iya, Rob. gitu bahasanya guys. Oke. Kayak gitu. Terus gue bilang ke nyokap gue, kata nyokap gue makanya kalau pulang sekolah itu jangan langsung tidur gitu, nggak bersih dulu. Ya bener sih, nggak tahu kan gue di luar habis dari mana ya nggak sih. Iya. Kayak gitu guys. Sakit Nah itulah gitu cerita horor gue. Jangan coret ah. Lanjut lagi, ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita akhiri podcast. Tapi sebenarnya kayaknya lu punya banyak cerita ya. Iya Dedi, gue Ih, goblok. Ayo lanjut. iyalah cerita horor gue lumayan banyak. Lanjut lah makanya. Gue pernah kan pas baru pindah nih, gue baru pindah ke Ciamis. Nggak baru-baru banget sih lah, iyalah pokoknya gue tuh udah di Ciamis. Nah gue beli rumah beli rumah jadi lah gitu. Nah waktu itu tuh hujan gede kan. Nah pas agak-agak reda-reda gitu tapi masih gerimis guys. Nah gue tuh denger ada yang manggil gue di pintu belakang gue gitu. Atasnya itu ada kuburan keluarga guys, punya adiknya kakek gue punya adik. Nah itu kuburan keluarganya dia, persis di atas rumah gue kuburannya. Tapi gue itu gue cuman itu ya menceritakan detail rumah belakang gue. Nah gue tuh dengar suara manggil gue, manggil nama gue. Terus gue sautin dong karena suaranya itu kayak suara nenek gue. Iya. Salahnya kan harusnya kan nggak boleh ya kan ya. Tahu gue tuh kalau misalkan ada yang manggil tapi sebenarnya kita ya harusnya gue nggak usah nyautin ya iya, kan. harusnya gitu. Tahu gue ya. Iya. Nah tuh gue sautin dong karena nenek gue yang manggil ya kan. Gue jawab deh, iya mi gitu. Terus udah tuh gue langsung jalan ke pintu belakang kan. Nah gue di rumah tuh sendirian guys. Gue jalan lah ke belakang. Pas gue buka pintu nggak ada orang. Gue panggil Imi, panggil nenek gue kan. Gue panggil nenek gue Imi. Iya. Gue panggil nggak nyaut. Udah gue tutup lagi pintunya. Waduh, gue mulai horor, Mulai ketakutan. Siapa tuh yang manggil gue, mulai gitu. Tapi gue sih nggak netting ya, belum netting. Tapi belum terlalu sadar gitu ya. Lama-lama kok kayak gitu guys. Lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita aku banyak guys. Terus aku juga cerita waktu di mana ya, di Klender guys. Pas nenek gue lagi sekarat tuh. Gue masih SMA tuh. Gue tuh SMA kelas 2, kalau enggak kelas 1, kelas 2 deh kayaknya. Kelas 1, kelas 2 gue lupa ah. Terus kan gue lagi ceritanya tuh gue lagi masak mie tuh di dapur. Yang lain pada ngumpul di ruang TV, nggak jauh sih guys, sebenarnya jaraknya tuh deket banget gitu Sekitar kan. 5 meteran gak sih? Ya enggak, pokoknya di lawang itu tuh sebenarnya banyak orang, cuman gue Keadaannya lu sendiri di dapur? Padahal di kamar itu juga ada orang, tapi kan gue posisinya masak mie di situ ya. Iya. Samping tempat kompor itu kan tempat cuci piring berdiri. Nah kan jadi gue tuh lagi masak mie. Nah gue lihat ada yang berdiri di situ gitu. Looknya sih kayak look perempuan, tapi dia nggak madep ke gue, dia madep tembok cucian piring itu gitu. Jadi gue cuman lihat dari ekor mata kiri doang gitu, karena gue kan takut ya. Tapi itu jelas banget gitu. Gue kaget. Terus gue tanya, lihat ke kata gitu. Katanya enggak, kan gila kan, horor banget. Mungkin gak sih itu yang menyebut nenek lu? Kayaknya enggak deh. Tapi nyokap gue pernah ngimpi, katanya di kamar belakang itu paling horor sih emang dari dulu ya. Gue tuh berasanya ada yang ngedeprok kayak gitu, perempuan. Nah ngimpinya tuh jadi keluarga nenek gue tuh pada ngumpul di situ nungguin gitu ceritanya, karena nenek gue ini adik kesayangan kakak-kakaknya gitu loh.
Jadi kayak ditungguin gitu. Tapi ya gue nggak tahu siapa yang berdiri itu, nggak tahu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sih nggak ganggu ya guys. Gue sih yang penting masing-masing aja gitu. Dunia lu, dunia kita ya. Iyalah, gitu guys. Oke. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk Serem banget sih pesan terakhir. Enggak, maksud gue Kayak tuh gue mau kemana aja gitu. pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup podcast ini. Oke, intinya ya yang gaib itu emang ada gitu. Terlepas dari lo mau percaya kek, lo enggak kek, memang ada. Apalagi kalau kita udah ngalamin sendiri ya guys. Kan memang ada jin ya kan. Ya. Jin pendamping kita pun ada kan, Korin gitu. Yang dia bisa ngerekam semua tingkah kita. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau memang betul kalau orang meninggal itu nggak ada yang balik lagi, tapi kan Korin itu tetap ada gitu guys. Jadi dialah yang niru-niruin kita. Terus pas bokap gue meninggal 7 hari ya kan, gue pernah denger lagi, gue ada yang manggilin nama gue, bokap gue manggil gue karena gue belum tidur. Biasanya tuh waktu masih hidupnya tuh biasanya bisa Enggak. pas masih hidupnya tuh bokap gue tuh kalau lagi piket kerja biasanya tengah malam dia nelponin gue guys, nelpon ke rumah karena dia tahu gue itu suka begadang nonton TV di kamar ya kan. Nah, bokap gue suka nelpon, boleh tidur gitu kan ya. Pas malam-malam tuh bapak gue udah nggak ada tuh, gue nggak bisa tidur. Bokap gue manggilin 2 kali gitu, rasanya kencang banget. Tapi kan gue tahu bokap gue nggak ada, gue kaget dong. Kayak gitu, pernah ada yang manggil suara bokap, jelas banget. Kayak mungkin kita bisa lanjutkan. Apakah lu udah mau nutup podcast nggak? Kalau nggak, lu bisa cerita lagi. Tutup aja dulu, cerita gue banyak, kita sambung lagi ya. Oke. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Semoga banyak yang bisa diambil dari podcast ini. Terima kasih. Bye.